Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya berharap semua dalam keadaan baik, sehat, dan tentunya penuh dengan rasa syukur karena Tuhan baik. Hari yang baru telah diberikannya kembali saat ini. Ibu Bapak, sebelum kita mengisi satu hari ini dengan segala kegiatan, kesibukan, dan pekerjaan kita, terlebih dahulu kita mengisi hati dan pikiran kita dengan firman Tuhan melalui renungan HKBP Sutoyo 1 Februari 2021. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai hati Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari kitab Lukas pasal 5 ayat 32. Demikianlah sabda Allah. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Demikian firman Tuhan. Yesus datang bagi orang berdosa. Ibu Bapak dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, siapa di antara kita yang tidak pernah sakit? Tentunya kita semua pernah mengalami sakit, baik secara fisik maupun psikis, ataupun sakit spiritual. Apalagi di situasi pandemi COVID-19 saat ini, banyak orang yang mengalami sakit, stres, jenuh oleh karena keadaan ini. Itulah kenapa banyak orang yang mencari dan mendatangi dokter atau psikolog. Setidaknya bisa mengurangi sedikit rasa sakit. Ya benar, ketika kita sakit, yang kita lakukan adalah mencari kesembuhan dengan datang ke dokter dan siapapun yang bisa memberikan pertolongan kepada kita. Itu adalah hal yang lumrah dan seharusnya karena kita adalah orang yang sakit, kitalah yang pergi mendatangi Yesus Kristus. Tetapi Kristus berbeda. Kristus tidak menunggu kita. Justru Dia yang mendatangi kita. Dan itulah yang terjadi dalam firman Tuhan hari ini. Kalau kita membaca dan mengikuti mulai dari ayat 27, kita akan melihat dan menemukan bahwa Kristus datang kepada Lewi dengan statusnya sebagai seorang pemungut cukai. Seorang pemungut cukai pada masa itu dicap sebagai orang berdosa, pengkhianat, statusnya jelek, penipu karena sering memungut melebihi dari yang seharusnya. Oleh karenanya, setiap orang pada masa itu memberi cap orang berdosa pada setiap pemungut cukai, termasuk Lewi dalam firman ini. Setiap orang menghindari pemungut cukai. Tetapi apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Yesus malah datang dan berkata di dalam ayat 27, "Ikutlah aku." Bukan hanya itu, selanjutnya Yesus bahkan makan dan minum bersama dengan Lewi di rumahnya. Hal inilah yang menimbulkan orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut dan mempertanyakan hal tersebut. Dan firman Tuhan hari ini adalah jawaban Yesus kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat tersebut. Yesus berkata, "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya kita juga sakit. Kita juga masih penuh dengan dosa. Kita juga masih sering sekali dikuasai oleh pikiran-pikiran yang tidak baik. Dikuasai oleh iri hati, dengki, penuh dengan kecemburuan, penuh dengan kesombongan, egoisme, kurang menghargai orang lain,
Dan banyak lagi hal-hal yang buruk yang kita lakukan yang bisa melukai sesama, terlebih telah melukai Tuhan. Dan faktanya kita adalah orang berdosa. Tetapi kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia untuk hal itu. Untuk setiap dosa yang kita lakukan, Yesus datang kepada setiap pribadi kita, kepada setiap pribadi Bapak Ibu, kepada setiap pribadi siapapun. Dan yang kita perlu lakukan adalah memberi respon yang tepat. Bagaimana respon Lewi ketika Tuhan memanggilnya? Tuhan berkata kepada Lewi, "Ikutlah aku." Maka dia pun berdiri, meninggalkan segala kehidupannya yang lama dan sepenuhnya mengikut Yesus. Tahukah Bapak Ibu, bahkan di akhir hidupnya, Lewi mati sebagai martir dengan cara dipancung di kota Nadabah, Ethiopia. Ia mati bukan sebagai orang berdosa yang tidak mau bertobat, melainkan sebagai martir yang menerima mahkota kehidupan. Lalu bagaimana dengan kita? Saat Tuhan mendatangimu sekarang lewat firman ini, apa yang menjadi responmu? Apa yang menjadi respon kita? Kita perlu meninggalkan dosa-dosa kita. Kalau tadinya masih mau iri, mau serakah, penuh dengan kesombongan, penuh dengan keegoisan, kurang menghargai dan dengan mudah melukai orang lain, penuh dengan pikiran-pikiran yang tidak baik, maka hari ini tinggalkan itu dan jangan perbuat lagi. Itu adalah langkah yang tepat dalam merespon kedatangan Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur bahwa Tuhan selalu memulai hal yang baik bagi kehidupan kami. Engkau datang untuk menyembuhkan kami dari dosa. Kiranya biarlah kami menyambut itu dengan mengikut Engkau sepenuh hidup kami. Di dalam satu hari ini, kami memohon pelihara dan jagalah hidup kami. Melalui Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat menjalani hari ini dengan penuh sukacita dan pengharapan Ibu Bapak. Mari kita bersama-sama menekan angka penyebaran COVID-19 dengan ketat melaksanakan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Tuhan Yesus memberkati.